Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sania dari Prodi D3 Analis Kimia 2019 dengan NIM F0B0190004. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu percobaan kimia organik dengan judul kromatografi lapis tipis. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, memisahkan kation dan anion dari sampel dengan metode kromatografi lapis tipis. Yang kedua, mengidentifikasi kation dan anion yang terdapat dalam sampel dengan metode kromatografi lapis tipis. Dan yang ketiga, mengetahui prinsip dari kromatografi lapis tipis. Dalam menganalisis kimia satu bahan, maka kita sering dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk menghilangkan konstituen pengganggu atau mengisolasikan maupun memekatkan konstituen yang dikehendaki sebelum dilakukan identifikasi atau pengukuran jumlahnya. Untuk melakukan analisis kimia tersebut, maka kita harus menggunakan suatu metode agar dapat menentukan hasil yang tepat. Salah satu metode yang digunakan adalah kromatografi. Kromatografi lapis tipis atau yang biasa dikenal dengan KLT merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitas yang digunakan. Prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis yaitu memisahkan suatu sampel berdasarkan perubahan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Adapun alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu oven, kertas saring, kaca besar, pita selotip, gelas piala 100 ml, batang pengaduk, TLC, tabung reaksi, pipa gelas kapiler, bejana, gelas piala 200 ml, rotar fan, pipet tetes, dan lempeng. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu metanol, etanol, kalsium karbonat, sukrosa. Skema kerja. Pertama, reparasi alat. Air dan metanol digunakan untuk membersihkan plat kaca, dilap dengan kain atau kertas, disusun 5 pal di atas kaca besar, disekatkan dengan pipa selotip. Hasil: 6 ml air dan 3 gram silika diaduk dengan mortis, dilapiskan di atas plat, dikeringkan pada oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 1 jam. Hasil. Kedua, penyiapan pengembang kromatografi. 1 ml etanol dalam chamber, digoyangkan, dihomogenkan, dan dijenuhkan selama 10 menit. Hasil. Larutan pengembang dengan komposisi asam asetat, ether, dan benzen. Dibuat dalam gelas piala 100 ml, dilapiskan dinding dengan kertas saring, ditutup dengan cawan, diamati pola senyawa. Hasil. Ketiga, penotolan sampel. Sampel ditotolkan pada ujung plat menggunakan pipet halus, didiamkan sampai kering, dimasukkan plat ke dalam chamber, diangkat dan didiamkan 10 menit. Hasil dan pembahasan. Pada percobaan ini, praktikan melakukan identifikasi senyawa yang terkandung dalam daun bintaro menggunakan prinsip kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini menggunakan fase diam berupa plat silika, dan fase geraknya yang disesuaikan. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin mudah terbawa oleh fase gerak. Kromatografi lapis tipis dipilih karena hanya menggunakan waktu yang sedikit, sehingga lebih efisien. Sistem yang paling sederhana ialah campuran dua pelarut organik. Karena adanya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa, sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Berikut beberapa petunjuk yang dapat mengoptimalisasikan fase gerak. Yang pertama, fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, karena kromatografi lapis tipis merupakan teknik yang sensitif. Kedua, elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. Ketiga, untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar, seperti silica gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang digunakan. Berarti, solut yang menentukan nilai RF.
Penambahan pelarut yang sedikit polar seperti metilbenzen akan meningkatkan harga RF secara signifikan. Dalam kromatografi, eluen adalah fase gerak yang berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan untuk melewati fase diam atau adsorben. Eluen-eluen yang digunakan pada percobaan ini memiliki nilai perbandingan yang telah ditentukan. Eluen yang dipergunakan antara lain kloroform berbanding metil asetat berbanding metanol 1:1:1, kloroform berbanding metil asetat 2:1, dan metil asetat berbanding metanol 1:2, dan benzaldehid berbanding metanol 2:1. Ketiga jenis pelarut tersebut memiliki kepolaran yang berbeda-beda, di mana metanol bersifat polar. Sebelum melakukan identifikasi dengan proses kromatografi lapis tipis, terlebih dahulu sampel daun bintaro dilakukan meserasi untuk memperoleh ekstraknya. Meserasi merupakan suatu metode ekstraksi yang dilakukan tanpa menggunakan pemanasan, atau biasa disebut dengan ekstraksi dingin. Jadi, pada metode ini pelarut dan sampel tidak melakukan pemanasan sama sekali, sehingga meserasi merupakan teknik atau metode yang dapat digunakan pada senyawa yang tahan panas atau tidak tahan panas. Prinsip penarikan dari sampel adalah dengan adanya gerak kinetik dari pelarut, di mana pelarut akan bergerak pada suhu kamar walaupun tanpa pengocokan. Namun, untuk mempercepat proses, biasanya dilakukan pengocokan secara berkala. Lalu, setelah dilakukan proses ekstraksi menggunakan metode meserasi, dilanjutkan dengan penotolan sampel, di mana pada percobaan ini digunakan fase diam berupa alumina silika gel yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam. Yang digunakan silika gel karena mengandung bahan tumbuhan kalsium sulfat untuk mempertinggi daya lekat. Plat kromatografi lapis tipis yang digunakan berukuran 6 x 1 cm, lalu dibuat batas atas dan batas bawahnya agar mudah untuk menghitung nilai RF. Batas atas yang dibuat berukuran 1 cm dan batas bawahnya juga berukuran 1 cm. Lalu dibuat menggunakan pensil dan diberi titik di tengahnya untuk menunjukkan posisi awal saat penotolan. Penggunaan pensil bertujuan karena pensil mengandung senyawa karbon yang tidak larut dalam eluen. Jika kita menggunakan tinta, maka pewarna dari tinta akan bergerak selayaknya kromatogram yang dibentuk. Oleh karena itu, digunakan pensil sebagai penandanya. Penotolan dilakukan menggunakan pipa kapiler kaca. Lalu, pelarut dibiarkan menguap atau dihilangkan dengan bantuan aliran udara kering. Selanjutnya, lapisan dimasukkan ke bejana pengembang sesuai dengan reaksi dan perbandingan masing-masing. Ketika bercak dari campuran itu mengering, lempengan ditempatkan dalam sebuah gelas kimia tertutup berisi pelarut dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Perlu diperhatikan bahwa batas pelarut berada di bawah garis di mana posisi bercak berada. Alasan untuk menutup gelas kimia adalah untuk meyakinkan bahwa kondisi dalam gelas kimia adalah terjenuhkan oleh uap dari pelarut. Setelah pencelupan pada silika gel akan terbentuk noda-noda yang memiliki warna yang berbeda-beda. Setiap noda yang terbentuk pada gel silika akan diukur jaraknya dari batas yang telah dibuat, agar dapat dilakukan perhitungan nilai RF-nya. Untuk plat yang dicelupkan pada eluen kloroform berbanding metil asetat berbanding metanol 1:1:1, terdapat noda pada jarak 3,5 cm, sehingga RF yang diperoleh 0,875. Lalu pada eluen kloroform berbanding metil asetat 2:1, terbentuk dua warna, yaitu warna hijau bergerak 1 cm dan warna biru bergerak 1,8 cm. Nilai RF yang diperoleh dari kedua warna tersebut adalah 0,25 dan 0,45. Pada plat noda ini, yang terbentuk bergerak lurus dari senyawa yang terlarut oleh pelarutnya berpisah dengan baik dan membentuk noda yang berada di tengah. Pada eluen ketiga yang terdiri dari metil asetat berbanding metanol 1:3, terdapat noda pada jarak 3 cm dan RF-nya 0,75. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari percobaan ini yaitu demikianlah pembahasan saya tentang percobaan kromatografi lapis tipis ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.